Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ivan Maulana dari kelas Teknologi Biokomposit dan Serat Alami B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk biokomposit yang saya ambil, yaitu Cross Laminated Timber, disingkat menjadi CLT. Nah, ada pun beberapa aspek yang akan saya jelaskan, yaitu pertama dalam pengertian CLT sendiri, identifikasi jenis produk berdasarkan karakteristik, analisis kebutuhan bahan baku, dan prediksi ekonomi. Nah, definisi dari CLT sendiri yaitu merupakan sebuah produk kayu berupa papan laminasi yang disusun saling silang satu sama lain dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti lantai, atap, dan dinding. Produk ini sebagai bentuk inovasi dalam mengatasi terbatasnya bahan baku kayu utuh, berdiameter besar, dan berkualitas sebagai bahan bangunan. CLT pertama kali dikembangkan di Eropa, khususnya di Austria dan Jerman. Kemudian berkembang ke seluruh dunia. CLT juga mempunyai keunggulan sifat dapat dipakai kembali, mudah didesain dan dibentuk, juga menjadi isolator yang baik, eh, membuat energi lebih efisien, tahan api dan tahan gempa, serta sebagai penyimpan karbon, sehingga membantu mengurangi dampak emisi rumah kaca secara global. CLT juga mempunyai kekuatan yang dapat dibandingkan dengan baja dan beton, sehingga CLT dapat diterapkan untuk konstruksi bangunan seperti yang bertingkat tinggi. CLT juga mempunyai keunggulan untuk dilakukan prafabrikasi sebelum pemasangan di area konstruksi, sehingga mampu menghemat waktu dan tenaga kerja, meminimalkan sampah konstruksi serta gangguan selama bangunan. Baik, yang selanjutnya itu mengidentifikasi jenis produk berdasarkan karakteristik yang ditemukan. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu bagian rupa, produk biokomposit kayu CLT memiliki penampilan yang mirip dengan kayu alami. Ini karena serat atau partikel kayu yang digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam pembuatannya. Finishing pada produk CLT juga dapat bervariasi tergantung pada aplikasi produk tersebut. Misalnya produk komposit kayu yang digunakan untuk furniture atau lantai mungkin memiliki finishing yang halus dan kilap untuk meningkatkan penampilan estetika dan daya tahan. Nah, untuk tujuan pembuatannya sendiri juga sangat bervariasi. Beberapa aplikasi umum meliputi pembuatan furniture, lantai, dan bahan konstruksi. Selain itu, produk CLT juga dapat digunakan dalam bidang otomotif, komponen elektrik, perkapalan, dan pengemasan. Nah, analisis kebutuhan bahan baku cross laminated timber adalah produk yang berupa papan laminasi yang disusun saling silang satu sama lain dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti lantai, atap, dan dinding. Produk ini merupakan informasi dalam terbatasnya bahan baku kayu utuh berdiameter besar dan berkualitas sebagai bahan bangunan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ada tiga aspek dalam analisis kebutuhan bahan bakunya sendiri, yaitu produksi. Proses produksi CLT melibatkan penumpukan lapisan kayu secara perpendikular yang meningkatkan stabilitas dimensi dan memungkinkan CLT memiliki kapasitas beban yang tinggi. Untuk karakteristiknya juga, CLT memiliki sifat yang dapat diperbarui, mudah didesain dan dibentuk, isolator yang baik, energi efisien, tahan api, tahan gempa, serta sebagai penyimpan karbon. Keunggulan ini membuat CLT dapat diterapkan untuk konstruksi bangunan bertingkat tinggi. Nah, untuk aspek penggunaannya, CLT adalah produk yang diprafabrikasi dan memiliki keunggulan seperti penghematan waktu, efisiensi tenaga kerja, minim limbah pasca konstruksi, dan gangguan lingkungan minimal selama eh, konstruksi. Nah, untuk prediksi ekonomi sendiri menunjukkan prospek yang positif dan terdapat 4 aspek dari prediksi ekonomi ini. Yang pertama yaitu pasar global. Ukuran pasar global CLT diperkirakan sebesar 1,17 miliar US dollar pada tahun 2022 dan diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan terkomposisi sebesar 14,9% dari tahun 2023 hingga 2030. Pasar CLT lainnya diperkirakan mencapai 2,6 miliar US dollar pada tahun 2028 dan tumbuh
dengan tingkat pertumbuhan tahun terkomposisi sebesar 13,7% dari tahun 2023 hingga 2028. Aspek yang kedua yaitu faktor pertumbuhan. Faktor-faktor seperti fleksibilitas desain yang superior, proses instalasi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahan bangunan lain, dan kesadaran yang meningkat tentang manfaat produk termasuk fleksibilitas desain, resistensi api, kinerja termal yang superior, efektivitas biaya, dan lainnya berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar CLT. Harga Nah, yang ketiga yaitu pengaruh lokasi. Harga CLT dapat dioptimalkan dengan menempatkan fasilitas dekat dengan kayu berbiaya rendah. Misalnya, wilayah dengan harga terendah yang dianalisis adalah Amerika Serikat bagian tenggara menggunakan Southern Pine yang mengurangi biaya CLT menjadi $518 per meter kubik. Nah, untuk selanjutnya itu penggunaan berkelanjutan. Semakin sering CLT digunakan untuk pembangunan dan konstruksi dengan menggantikan bahan seperti baja dan beton. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan berkelanjutan. CLT semakin sering digunakan untuk pembangunan dan konstruksi dengan menggantikan bahan seperti baja atau beton yang mengarah ke konservasi energi yang lebih tinggi dan dapat lingkungan yang signifikan. Nah, berikut adalah contoh penerapan produk menggunakan CLT yang yang sudah diterapkan pada negara Eropa yaitu Australia dan Jerman. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.